Gorisadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorisadan TV di seluruh Indonesia. Gorisadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorisadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita berdiskusi dengan Bapak Kons Cahaya. Beliau adalah tokoh pergerakan, aktivis politik dan pemilu, dan selama ini terlibat aktif di dalam mengkonsolidasikan masyarakat sipil untuk berkontribusi pada proses-proses demokrasi di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini dengan Om Kons kita bicara tentang pemilu 2024. Bagaimana sih menurut Bapak Kons terkait dengan pemilu 2024? Terima kasih Pak Goris. Selamat malam pemirsa Gorisadan TV. Menurut saya ini pernyataan pribadi bahwa pemilu 2024 untuk figur-figur presiden yang sekarang mereka sebut si A, si B, si C dan seterusnya itu, dalam hati kecil saya tidak ada yang masuk. Tidak ada yang masuk karena pemilu 2024 setelah Bapak Jokowi ini itu nanti situasi akan berbeda ketika sebagian besar orang sudah nggak percaya partai politik. Saya berani mengatakan gitu, saya juga pengurus Golkar di Kota Madia, Yogyakarta, di salah satu kementerian. Saya melihat tidak seperti dulu, bahwa bohong kalau mengatakan milenial itu akan tertarik dengan tidak. Mereka udah tahu, udah paham, mereka udah punya konsep sendiri. Karena itu carilah figur yang disukai oleh rakyat. Bukan karena masyarakat sekarang ini sudah terbuka saja antipati dengan banyaknya korupsi yang dilakukan oleh partai politik apapun saat ini. Ya, karena test case-nya kan di masyarakat. Ketika kita mengusung calon-calon kepala daerah, nyatanya juga duit juga tidak ada manfaatnya. Toh hati nurani masyarakat itu, apalagi pasca pandemi ini, ya boleh dibilang besok itu pemimpin itu betul-betul ya mudah-mudahan ada kuda hitam. Bukan nama-nama yang sekarang vulgar udah ditampilkan tuh, saya pikir satu pun tidak ada. Tokoh mesianis ya? Ya. Apalagi yang disebut ini siapalah, Anies lah, Ganjar lah, Ridwan Kamil lah, atau siapapun. Saya pikir masyarakat itu sudah mampu membaca. Ya. Besok itu harus betul-betul tetap setia kepada Pancasila dan UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan, kata orang Jawa, bukan jarene cerita nih. Bukan mungut orang di perempatan jalan. Ini harus diingat. Bangsa ini dari Sabang sampai Merauke berbagai macam. Ya. Masyarakat sudah berubah kok. Udah paham dengan politik. Apalagi setiap hari ini kita ditontonkan oleh korupsi di mana-mana. Dan korupsi itu sudah susah dibubarkan dengan undang-undang apapun. Ya, karena ini sudah. Menurut Bapak Kons ya, kira-kira kuda hitam atau tokoh mesianis yang akan muncul dalam pemilu 2024 itu sosoknya seperti apa? Saya yakin memang ada kuda hitam nanti. Entah itu lahirnya dari Jokowi atau
Bukan. Saya masih ingat pesan yang guru bangsa kita, Syafei Ma'arif, bahwa masih banyak pemimpin yang berkeliaran di sana tapi tidak mau menduduki kursi. Dan kalau partai politik itu jeli melihat siapa kira-kira, masih banyak. Dan walaupun mereka itu tidak berafiliasi dengan parpol tertentu, tapi masih cukup banyak di negeri ini. Tinggal kemampuan untuk bisa melihat siapa mereka. Saya pikir ya tinggal buka mata lah, tidak perlu lagi dikotomi antara pemeluknya harus begini, tidak. Asal dia mampu membawa perahu yang namanya Indonesia. Republik Indonesia itu ke tujuan. Bukankah misi bangsa kita itu adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, Kan begitu, Pak Gurs. kira-kira tanda-tanda atau ciri-ciri dari sosok itu seperti apa kira-kira nanti? Pertama, dia seorang tokoh yang betul-betul cerdas tapi berbudaya. Ketiga, dia juga diterima oleh semua pihak. Ya, suku, ras, agama, golongan apapun diterima. Kemudian dia berwibawa dan tegas. Jangan ambigu. Dalam mengambil suatu kebijakan politik bangsa itu kan, untuk mengatur orang Indonesia itu tidak mudah. Karena orang Indonesia sebenarnya banyak orang cerdas, tapi tidak dilirik oleh partai politik yang ada hari ini. Demikian, Pak Gurs. Berarti ada problem yang serius ya ya Bapak Kongs ya, Ya, terkait dengan partai politik kita ya. ya. Nah, menurut Bapak Kongs, bagaimana caranya supaya partai politik ini benar-benar memperhatikan suara rakyat? Ya, dari yang saya amati selama ini, sekian pemilu ini, ketika DPR masa reses, uangnya bukan menengok konstituennya, tetapi masuk kantong masing-masing. Padahal negara membayar mereka supaya nengok konstituen. Nah ini, karena itu partai politik yang ada sekarang tidak memiliki kader sebenarnya. Sehingga tetap calon-calon DPR kita itu ya kayak kutu loncat. Kayak kutu loncat, lompat sana, lompat sini. Apakah ini bisa mewakili konstituen atau yang namanya masyarakat? Itu kan tidak. Saya melihat partai apapun, mungkin ke depan ini saya tidak tahu, dari komunitas NU nanti barangkali mungkin bisa bangkit. Sejak pemilu tahun 2004 ya, sampai dengan pemilu 2019 ya, partai itu hanya sebagai ini aja, sebagai kuda tunggangan. Ya. Jadi belum seperti yang Bapak Kongs bilang, belum mampu melahirkan pemimpin yang bisa menjadi negarawan, bisa menjadi pemandu ya untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, mengapa misalnya kader-kader yang berasal dari partai politik ini kurang tampil, misalnya lebih baik lah dibandingkan dengan kader-kader yang berasal dari luar partai atau calon pemimpin yang berasal dari luar partai? Saya tidak tahu ya mengapa kok calon-calon yang independen tidak pernah berhasil di negeri kita ini, atau memang undang-undangnya memang membatasi itu.
Tapi sebenarnya Kalau presiden tidak ada calon independen. tidak ada calon independen kalau presiden. Kalau memang partai politik itu mau melirik mereka-mereka yang masih memiliki konsep kenegarawannya yang begitu tidak harus dia mampu dari segi uang sebenarnya. Yang penting bisa membawa bangsa Indonesia itu menuju ke cita-cita proklamasi itu kan menuju masyarakat adil, sejahtera, makmur, ya. Kan gitu ya. Tapi kelihatan partai politik ini kan selalu ujung-ujungnya siapa yang mampu membayar. Lah kapan kita mendapatkan calon-calon yang betul-betul berkualitas? Ini yang tidak dimiliki. Ya, begitu Pak Goris. Saya pikir Pak Goris mereka dari akademisi mampu Ya, melihat apa nih rekomendasi dari Bapak Kons ya, supaya partai politik kita itu menjadi lebih baik ya, bisa melahirkan negarawan, bisa melahirkan kepemimpinan yang lebih bisa diterima oleh semua masyarakat, semua golongan. Saya pikir selain partai politik perlu juga mendengar dari kampus. Karena dulu saya masih ingat, saya juga aktif dari Golkar zaman dulu sampai hari ini. Itu didengar forum rektor, mewakili akademisi masing-masing. Kemudian dari ulama, juga dari cendekiawan Muslim, dari cendekiawan Katolik, dari Kristen dan lain-lain sebagainya. Itu perlu didengar. Tapi partai politik hari ini kok sama sekali itu sudah menutup pintu. Pokoknya kalau dia tidak bergabung dengan partai politik, usulannya sudah nggak pernah dia. Coba ini didengar masukannya, barangkali masukan dari semua pihak ini juga perlu coba didengar oleh para politisi. Bagaimana kalau misalnya nanti menurut Bapak Kons, partai-partai yang punya hak suara ya, atau hak kursi juga, atau yang disebut dengan presidensial threshold itu, menggunakan hukum besi, artinya tidak peduli dengan suara masyarakat, tetapi mereka tetap berprinsip ya ini adalah calon yang direkomendasikan oleh partai ya, bukan calon yang istilahnya seorang negarawan ya, yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Minta maaf, saya tidak membandingkannya. Ketika kami bergabung di pergerakan kebangsaan dari Aceh hingga Papua, waktu ngusung SBY. SBY naik jadi presiden bukan didahului oleh Partai Demokrat, tapi dari Komite Independen Pendukung SBY. Dan dari pengalaman-pengalaman seperti itu, kita rangkum semua masukan-masukan. Memang bangsa ini layak masih dipimpin oleh orang-orang yang tegas, memiliki visi Indonesia ke depan, dan dia berani mengambil keputusan. Makanya pergerakan kebangsaan itu mengambil suatu tema, keberanian mengalahkan keraguan-raguan. Karena itu butuh pemimpin yang visioner. Yang visioner, yang tahu membaca situasi bangsa ini. Jangan lagi memikirkan, wah kalau bukan dari tokoh ini, tokoh itu, tokoh... Tidak. Dia sudah, apalagi sekarang kan, orang sudah menerima Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa yang bisa mempersatukan. Itu sudah nggak perlu sudah dipahami oleh siapapun anak bangsa ini. Karena itu nggak usah ragu-ragu. Asal dia pemimpin yang cerdas, punya hati baik, jujur, tidak korupsi, pasti didukung. Bukan karena memiliki uang, tidak. Uang barangkali tidak laku besok. Begitu Pak Goris. Terima kasih banyak Bapak Kons, luar biasa ya
Dari Studio Gorisanan TV kami mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang disampaikan oleh Bapak Kongs ya. Semoga suara Bapak Kongs ini menjadi pintu masuk untuk kita bisa melahirkan atau memproyeksikan lahirnya kepemimpinan Indonesia yang lebih baik. Ya, terima kasih. Terima kasih.